Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatia Zriani Nasution dengan NIM 4192411004. Saya berasal dari kelas SPMC 2019. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial uji analisis jalur atau PET analisis dengan judul pengaruh tinggi badan dan berat badan terhadap motivasi belajar serta dampak terhadap nilai hasil belajar siswa. Nah, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya, kemudian kita beralih ke tab variable view. Nah, kemudian pada kolom name yang pertama, kita membuat variabel X1, X2, variabel Y, dan variabel Z. Dengan ketentuan desimalnya kita turunkan menjadi 0. Nah, label pada variabel X1 kita wakili dengan variabel tinggi badan. Untuk X2 berat badan. Untuk Y merupakan perwakilan untuk variabel motivasi belajar. Nah, untuk variabel Z kita namai dengan nilai. Nah, kemudian align-nya kita buat center. Measure-nya kita buat scale. Nah, setelah kita tampilan variabel view-nya seperti ini, kita beralih ke data view. Nah, untuk pengisian data-data pada masing-masing variabel, sebelumnya kita sudah menginputnya pada book Microsoft Excel. Jadi kita tinggal mengcopy paste-nya saja. Nah, saat semua data-datanya telah terinput, kemudian kita mengklik Analyze, lanjut Regression, dan kemudian mengklik Linear. Nah, untuk model pertama, kita pindahkan variabel motivasi belajar ke kotak dependent, kemudian tinggi badan dan berat badan atau variabel X1 dan X2 kita pindahkan ke kotak independent. Kemudian kita mengklik OK. Nah, kemudian ketika kita mengklik OK, akan muncul tampilan output seperti ini, yaitu ada tabel variables enter atau remove, tabel model summary, tabel ANOVA, dan tabel coefficient. Nah, berikut ini adalah cara membaca output pada tabel variables enter atau remove. Tabel variabel enter atau remove ini menunjukkan metode yang digunakan. Dalam kasus pengujian di atas, diketahui bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove. Nah, untuk tabel yang kedua yaitu tabel model summary, berdasarkan tabel model summary, diketahui bahwa besarnya nilai R hitung adalah sebesar 0,355 dan nilai R kuadrat atau R square adalah 0,126. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangsih variabel X1 atau variabel tinggi badan dan X2 atau variabel berat badan terhadap variabel Y atau motivasi belajar adalah 12,6%, sementara itu sisanya 87,4% merupakan kontribusi atau sumbangsih dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Sementara itu, nilai E1 diperoleh dengan cara menggunakan rumus E1 sama dengan akar dari 1 dikurang 0,126 sama dengan 0,9348. Nah, tabel yang ketiga yaitu tabel ANOVA. Nah, berdasarkan tabel ANOVA ini, diperoleh nilai F hitung sebesar 0,794, sementara untuk nilai signifikansi sebesar 0,476. Karena nilai 0,476 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh, kontribusi, dan sumbangsih variabel X1 atau variabel tinggi badan dan variabel X2 atau variabel berat badan terhadap variabel Y atau motivasi belajar. Artinya, tidak terdapat pengaruh tinggi badan dan berat badan terhadap motivasi belajar siswa. Nah, yang keempat yaitu tabel coefficient.
Berdasarkan tabel koefisien ini, diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel, yaitu variabel X1 sebesar 0,784 dan variabel X2 yaitu 0,249, di mana nilai signifikansi kedua variabel tersebut lebih besar dari nilai alfa 0,05 dan mengisyaratkan bahwa variabel X1 dan variabel X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y ataupun motivasi belajar. Nah, untuk mengeluarkan output pada model kedua, kita kembali ke tab Data View, kemudian kita mengklik Analyze, kemudian mengklik Regression, kemudian mengklik Linear. Nah, setelah itu kita memindahkan variabel nilai atau variabel Z ke kotak dependen dan kemudian kita menambahkan variabel motivasi belajar ke dalam kotak independen. Nah, setelah itu kita mengklik OK. Akan muncul tampilan output untuk model kedua. Nah, berikut ini adalah tampilan untuk output pada model kedua. Yang pertama yaitu tabel variables enter atau remove. Tabel variabel enter atau remove ini menunjukkan metode yang digunakan. Dalam kasus pengujian ini diketahui bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan. Nah, tabel yang kedua yaitu tabel model summary. Berdasarkan tabel model summary ini diketahui bahwa nilai R sebesar 0,903, sedangkan nilai R kuadrat atau R square yaitu sebesar 0,815. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangsih variabel X1, X2, dan Y terhadap variabel Z adalah sebesar 81,5% dan sisanya 18,5% merupakan kontribusi atau sumbangsih dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Nah, untuk sementara itu, untuk mencari nilai E2 diperoleh dengan cara menggunakan rumus E2 sama dengan akar dari 1 dikurang 0,815, yaitu sebesar 0,4301. Nah, tabel yang ketiga yaitu tabel ANOVA. Berdasarkan tabel ANOVA tersebut, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 14,643, sementara nilai signifikansinya sebesar 0,001. Karena nilai signifikan 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa memang ada pengaruh, kontribusi, dan sumbangsih variabel X1 atau variabel tinggi badan, variabel X2 atau variabel berat badan, dan variabel Y atau variabel motivasi belajar terhadap variabel Z atau nilai hasil belajar. Nah, kemudian tabel yang keempat yaitu tabel coefficients. Berdasarkan tabel koefisien ini, diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel tersebut, yaitu variabel X1 untuk tinggi badan sebesar 0,184, nilai signifikansi untuk variabel X2 atau berat badan sebesar 0,002, dan nilai signifikansi untuk variabel Y atau motivasi belajar sebesar 0,015, yang mengisyaratkan bahwa variabel X1 yaitu tinggi badan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Z atau nilai hasil belajar. Sedangkan variabel X2 dan Y ataupun variabel berat badan dan motivasi belajar berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Z atau nilai hasil belajar. Demikianlah tutorial video yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.